Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman dan juga para penonton yang masih stay juga di channel kami. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersua, kita bisa saling menyapa di malam yang cukup berbahagia. Dan seperti yang sudah saya sounding di sebelumnya di beberapa sosial media, bahwa saya berjanji akan mendatangkan salah satu tokoh, beliau merupakan mantan wakil bupati Kabupaten Indramayu dan beliau sudah hadir di samping saya. Kita langsung sapa saja dengan Bapak Dr. Andes Haji Heri Sujati MM. Alhamdulillah Pak Heri sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah Heri? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Amin. Oke. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Haji Heri karena di sela-sela kesibukan, kemudian juga cuaca yang saat ini memang tidak menentu, Pak Heri bisa hadir dan juga bisa memenuhi undangan kami di ngobrol-ngobrol santai ya. Dan ada beberapa poin nanti saya akan cross check, akan saya tanya tentang rekam digital Pak Heri, rekam jejak Pak Heri selama menjabat sebagai wakil bupati pada saat itu ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga sebelum menjadi wakil bupati. Ada jabatan-jabatan yang pernah diemban. Tahan dulu Pak Haji, kita akan runut dulu dari awal. Pak Haji asli orang Indramayu? Indramayu. Lahir di Indramayu? Lahir di Indramayu. Oke, kemudian istri? Istri orang Tasik. Orang Tasik, Sunda Jawa ya? Ya. Berarti seperti lagunya Yoyo Suwaryo, Jawa Sunda ya? Tahu ya Pak Haji ya? Tahu. Karena itu tahu. lagu terkenal di masanya Pak Haji. Oke, baik Pak Haji. Lahir Indramayu, istri dari Tasik, kemudian kalau putra-putri sekarang sudah punya berapa Pak Haji? Maaf. Saya putra-putri 4. Sudah berkeluarga semua ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah berkeluarga semua. Oke, lahir di Indramayu berarti sekolah juga SD? SD di Indramayu. SD di Indramayu, SMP? Indramayu. SMP di Indramayu, kemudian juga SMA di Indramayu ya. juga. Oke, untuk S1-nya di mana Pak Haji? S1 di Universitas Pajajaran. Di Universitas Bandung. Pajajaran. Tahun berapa? Lulus tahun 77. Berarti baru 1 tahun saya lahir dong. Pak Haji sudah mengenyam di bangku kuliah ya Pak Haji ya. Jurusan apa Pak Haji saat jurusan itu? Fakultasnya Sosial Politik, jurusannya Administrasi Negara. Nah ya, Administrasi Negara berarti kaitannya kolerasinya ada ya? Ada pemerintahan sih ya, gitu. Betul sekali dengan kepemerintahan. Oke Pak Haji, selama ini kan setelah lulus SMA itu kan tidak serta-merta Pak Haji ini menjabat sebagai wakil bupati Pak Haji. Apa saja di pengalaman yang pernah Pak Haji emban, menjabat sebagai apa di Indramayu? Ya saya setelah lulus S1 tepatnya Desember 77 saya di wisuda. Alhamdulillah saya langsung melamar di Pemda, diterima sebagai honor. Tahun? Ya 1 Maret 78. Oke, berarti cuma 1 tahun ya? Ya 1 tahun. 1 Maret 79-nya saya jadi capek. 1 Maret 80 sudah sebagai pegunu 3A. Oke. Jadi jenjang karir begitu cepat. Ya? Iya gitu nih. Apa ada koneksi atau memang ini prestasi Pak Haji sendiri bisa? Tidak ada sih sebetulnya, tidak ada. Saya kan asli dari Karanggetas, nggak ada koneksi. Oh, nggak ada koneksi ya. Dan memang pada saat itu orang tua masuk itu juga masih dibutuhkan sih pegawai. Oke, masih dibutuhkan pegawai. Mungkin dengan tanda kutip saingannya ada lah ya. Beda dengan zaman sekarang sih banyak sekali anak-anak kuliah ingin kerja, bahkan ingin menjadi PNS itu sampai ribuan dan jutaan ya. Betul. Oke, jadi berjalan dengan mulus. Berapa jabatan yang pernah Pak Haji emban sebelum menjadi wakil bupati? Ya, seingat saya 13-an lah. 13 ya? Iya. Itu mungkin paling banyak mungkin? Iya. Oke. Kelihatannya saya mungkin paling banyak. Pengalaman jabatan muter-muter walaupun tidak lama, sebentar gitu. Oke. Nah, ini keputusan yang memberikan Pak Haji ditempatkan di sini ini siapa Pak Haji? Ya bupati lah ya. Daerah, gitu. Ada yang pernah hatinya tidak menerima atau menolak? Saya kira tidak ada ya. Semuanya. Iya. Berarti sesuai dengan ekspektasi Pak Haji ya. Ketika menjabat sebagai yang diberikan atau yang ditunjuk oleh Pak Bupati. Ada kalanya kan begini Pak Haji. Ketika ditunjuk kita harus nurutkan ya. Nurut, tapi hati nurani saya nggak suka di posisi ini gitu kan. Ada nggak itu? Nggak ada. Saya kebetulan tidak ada perasaan seperti itu. Kita jalani aja.
dengan berjalan enjoy dengan- lah gitu. Oke. Karena itu yang terbaik mungkin. Iya. Sampai menuju ke titik akhir di mana Iya. Pak Haji menjabat sebagai Wakil Bupati Iya. Indramayu ya Pak Haji ya. Oke, suka dan duka menjabat dari yang pernah tadi ceritakan oleh Pak Haji apa saja nih Pak Haji? Ya sebetulnya sih saya memang relatif orang yang tidak banyak menuntut ya gitu. Dan saya mengalir aja, begitu saja mengalir gitu. Karena kebetulan juga saya tidak pernah lama menduduki jabatan di satu jabatan itu, jadi cepat gitu. Jadi kalau saya cerita sedikit, barangkali begitu lulus Desember 77, begitu berhonor, capek saya sudah jadi sekretaris Bapeda, sekretaris Bapeda, Kabak Personalia, Kabak Kesra, Camat Bangka 2, terus jadi Budana Sarang, Budana Jati Barang, jadi sekretaris DPRD, jadi asisten, jadi kepala dinas pendidikan, jadi ketua Bapeda, jadi kepala dinas pendapatan, ngerangkap sekda ngerangkap dinas pendapatan, terus jadi wakil bupati. Itu 13 itu rentetannya hafal ya Pak Haji ya? Hafal lah saya, alhamdulillah hafal, karena memang ya hafal aja lah. Oke, gitu. nah ini juga menjadi edukasi buat teman-teman semuanya ya, bahwa sulitlah dan tidak mudah menjabat sampai 13 jabatan. Nah ini pasti ada kunci suksesnya. Gitu kan, hal apa yang ditanamkan oleh Pak Haji sehingga dipercaya oleh seorang bupati. Pada saat itu bupatinya Pak Yance ya? Ya, berganti-ganti lah ya? mulai bupati awal sih Pak Jahari, Pak Jahari waktu itu SH, Oke. itu terus ke Pak Adang Suryana, terus ke Pak Ope, terus ke Pak Yance, gitu. Nah ini kiat-kiat apa nih Pak Haji yang bisa di-share kepada teman-teman semuanya? Mudah-mudahan ini bukan hanya sebagai tontonan tapi juga tuntunan ya. Selama ini Pak Haji bisa bertahan dari posisi yang luar biasa, posisi yang diidam-idamkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena siapa sih yang tidak mau menjadi seorang kepala dinas dan lain-lain? Apa nih Pak Haji yang bisa di-share kepada teman-teman semuanya? Kiatnya apa? Ya sebenarnya sih tidak ada kiat istimewa ya, maaf jujur aja, karena saya tuh tergolong orang yang tidak punya target. Oh tidak punya target? Iya gitu. Jadi begitu ada So must go on? Iya. Ketika ada kepercayaan dari pimpinan, ya kita jalani aja gitu. Ketika pimpinan memindahkan, kita jalani lagi. Ya ada sih sesuatu. Pernah waktu saya jadi camat Bangka 2 itu baru 2,5 tahun. Begitu diangkat jadi wedana, ada semacam menolak hati? Bukan menolak ya. Aduh, kok masih belum lama, saya udah pengennya agak lama jadi camat gitu. Iya. Karena waktu itu kalau orang dia di camat terus jadi wedana tuh namanya tuh sebutannya naik tapi ke bawah gitu. Gitu. Jadi kalau bahasa Sunda tuh naik ke handap gitu. Oke. Jabatan mah naik, maaf, rezekinya berkurang. Karena apa? Karena kewenangan camat banyak. Kalau kewenangan wedana kan tidak ada gitu. Tapi ya sesaat lah. Kita jalani aja, pindah di rumah dinas, kita enjoy aja gitu. Ya alhamdulillah selesai juga gitu. Ya jadi berarti kalau dari grid kan lebih tinggi tadi ya? Dana, gitu. Oke. Cuman mungkin dari keasikan dan pekerjaan lebih enak menjadi camat, camat. Oke, ini terlihat sekali Pak Haji masih fresh lah ya, masih fresh. Ada kiat-kiat sehat Pak Haji dari makanan atau? Ya saya sebetulnya maaf ya, kalau sehat itu dari psikis dari psikis gitu. Kebetulan saya tuh jadi orang saya tidak banyak berkeluh kesah gitu. Kita enjoy aja gitu. Jalani. Karena saya itu kan sering jadi pimpinan ya gitu. Dan saya relatif tidak pernah marah, jarang marah gitu. Karena tensi darah saya merendah hanya 10/100. Jadi kata dokter, ingat waktu saya jadi wakil bupati diperiksa tensinya oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Dedi. Waduh, ini Bapak tidak bisa marah nih Pak. Bapak 100/70. Memang dari dulu juga 100/70 gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh pada kesehatan gitu. Oke. Jadi berarti tidak ada pantangan lah ya? Tidak ada pantangan, alhamdulillah. Tidak ada pantangan dari sisi makanan. Oke. Nah, selama menjabat, setelah lulus SMA itu kan, ada hal yang paling diingat mungkin selama hidup Pak Haji tentang pahit perih menjalani sebuah kehidupan bersama istri dan juga anak-anak. Ya, saya kalau di evaluasi lah gitu ya. Yang sempat saya sesali itu bukan sesali ya. Kenapa saya kok melakukan itu gitu tuh?
Saya urut-urutannya memang kawin dulu sebelum lulus gitu, Oh, gitu ya? Iya, Kawin jadi dulu sebelum nikah, lulus, punya anak, kerja. Itu agak berat. Kenapa? Karena ya sempat kakak saya nyebut ke saya, kamu tuh anu lah gitu. Biasanya kan orang kan sekolah lulus dulu, kerja dulu, baru Mapan menikah. dulu lah ya. Karena memang itu yang rasional begitu. Kalau berumah tangga kan kita harus punya kemampuan memberikan nafkah gitu. Iya. Saya tidak ada pikiran begitu, ya sudahlah nikah aja gitu. Tapi alhamdulillah itu relatif singkat dijalaninya gitu. Dan Nah, ini proses kenapa bisa menikah dulu? Apakah ada korban Siti Nurbaya sebelumnya? enggak, tidak. Saya kebetulan maaf. Ya pacar saya tuh mungkin ya cantik lah di situ. Cantik. Pacarnya mantan pacar. Iya, mantan pacar tuh. Dan saya ada kekhawatiran, kalau tidak saya nikahi takut diambil orang gitu. Oh, gitu ya? Iya, ada jujur aja. Iya. gitu. Ya sudahlah gitu, walaupun tanpa persiapan apa. Iya. Jadi takut direbut orang. Iya, Lebih gitu. baik udahlah untuk Iya. masalah rezeki mah kita lihat saja nanti. Ya, Yang gitu. penting karena dengan adanya istri yang cantik yang dicintai, Iya. yang mudah-mudahan bisa memberikan satu semangat buat kita, Iya. sehingga kita bisa Iya, mendapatkan betul, penghasilan yang luar gitu. biasa. Ya. Oke. Padahal setelah dijalani susahnya banget Susah ya. gitu. Tapi kan endingnya kan luar biasa, Pak. Iya, Dan alhamdulillah. sekarang sudah hampir berapa puluh tahun berumah tangga dengan Ya sudah, saya menikah 76, sekarang 2024, ya udah 50 tahun lebih. 50. Wah, itu masa emas ya, Iya, emas ya, luar biasa iya, ya. benar. Oke, luar biasa. Nah, ini bisa bertahan sampai 50 tahun itu hal yang saya rasa sulit untuk bisa dipertahankan Ya, ya. betul. Apalagi tapi mungkin itu kan era-era zaman dulu ya, Zaman belum dulu. terkontaminasi dengan sosial media dan sebagainya, Ya, sehingga betul. bisa bertahan lah. Ya, Beda dengan zaman sekarang. Oke, kita kilas balik tentang Indramayu saat menjabat Pak Haji menjadi ketua Bepeda, kemudian camat. Apa Iya. nih perbedaannya dengan zaman-zaman sekarang nih, Pak? Iya. Ya sebetulnya sih bisa disebut berbeda, bisa disebut sama gitu. Hanya memang satu hal ya, Indramayu ini memang harus punya bupati yang punya keberanian mengambil terobosan. Karena Indramayu ini tidak ada andalan untuk menambah pendapatan daerah gitu. Sehingga relatif menurut saya sih stagnan ya gitu. Terutama menghadirkan investor ke Indramayu begitu. Yang relatif sampai dengan hari ini itu ya belum ada lah gitu. Belum ada, dan itu juga tugas pokok, tugas penting seorang kepala daerah. Mudah-mudahan ke depan ada bupati yang punya keberanian, punya keterbukaan, punya kemampuan untuk menarik dan mengundang investor datang Indramayu. Ya, berarti salah satu faktor kenapa di Indramayu ini banyak sekali masyarakatnya pergi ke luar negeri menjadi TKW karena memang di sini tidak ada lapangan pekerjaan, betul. Dan salah satu faktornya adalah itu tadi, investor ya. Betul. Apakah dari investor saja atau sisi lain juga, Pak Haji? Jadi jujur aja saya juga, walaupun saya orang Indramayu asli ya, kadang-kadang ada perasaan bukan malu ya, bukan kecewa. Ya kok kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Seperti ada kegiatan investasi baru survei cari tanah, pada awalnya investor tahu bahwa harga tanah di situ sekian ribu per meter. Begitu sudah mendekati perizinan deal, rakyatnya meninggikan harga nggak karuan-karuan. Di up gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat menilainya tuh tidak ada penilaian kepatutan kewajaran begitu, sehingga enggan ya investornya menarik diri gitu, hengkang gitu. Dan sering terjadi investasi itu gagal, investor itu gagal menanamkan modalnya di kita tuh, hengkang ke daerah lain karena di daerah lain lebih menarik, lebih murah. Iya, lebih murah harga tanahnya. Dan kooperatif gitu. Ini harus ada kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus mengendaki. Mudah-mudahan nanti ke depan ada investor masih. Dan ini teman-teman semuanya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji bisa menjadi jawaban karena rasa penasaran teman-teman masyarakat Indramayu khususnya ya, Pak Haji ya. Kok kenapa di Indramayu itu tidak ada pabrik? Kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, Pak Haji, seperti Majalengka, Cirebon dan sebagainya, begitu banyak sekali kawasan industri.
Nah, kita bicara tentang di mana titik Pak Haji menjadi wakil Iya. bupati pada saat itu. Tahun berapa Pak Haji? Tahun 2005 Tahun 2005 sampai 2010. 2005 sampai dengan 2010 saya sudah masuk Indramayu Iya. berarti ya. Pada saat itu berarti bupatinya Pak Pak Yance kedua, Pak Yance kedua. Oh, incumbent waktu itu ya? Ya, Oke, incumbent. Setelah selesai tidak mencalonkan lagi? tidak. Saya mencalonkan. hanya 5 tahun. Baik, awal cerita Iya. seorang Heri Sujati menjadi wakil bupati ini seperti apa Pak? Ya, saya kan aslinya bukan orang politik ya. Oke. Saya orang pegawai negeri sipil. Kalau sekarang ASN lah. Ya. Aparatur sipil negara gitu. Saya kan dari waktu itu masih jadi sekretaris daerah. Waktu Pak Yance periode pertama kan saya diangkat oleh Pak Yance jadi sekda begitu. Menjelang berakhir masa jabatan Pak Bupati, Pak Yance itu jujur aja mengundang saya di pendopo bicara 4 mata gitu. Tanggalnya masih ingat nggak Pak Haji? Apa? Tanggalnya masih ingat nggak waktu itu waktu Pak Yance ngobrol dengan Pak Haji? Ya menjelang berakhirnya masa jabatan kedua pertama aja gitu. Kalau tanggal tepatnya saya lupa ya. Oke, gitu. baik. Terus? Lalu Pak Bupati mengatakan, Pak Sekda, Pak Heri, tolonglah dampingi saya ingin maju lagi tapi ingin dengan Pak Heri gitu. Waktu itu saya maaf ya sempat agak menolak bukan dalam arti kata Jual mahal? Jual mahal bukan. Oh, Karena enggak. apa? Karena saya jujur aja waktu itu saya persis begini ngomongnya. Aduh Pak Bupati nggak mungkin lah, saya nggak punya uang, saya bilang karena nyalon kan Iya. biasanya saya juga tidak tahu berapa yang diperlukan ya, tapi bayangan saya miliar-miliar gitu. Oke. Saya jujur aja waktu itu mengatakan begitu ke Pak Yance. Tapi Pak Yance dengan bijak menyampaikan, sudah sih Pak Heri, Pak Sekda katanya, kalau neman uang kan itu kan hak prerogatif Gusti Allah gitu. Nanti kita siapa tahu kita ada rezeki gitu. Iya. Ya sudah, kita samping nama Tona aja waktu itu ikut. Oke, dan malam itu tidak langsung dijawab oke sama Pak Haji? Enggak. Saya menyerahkan ke Pak Bupati gitu, ke Pak Yance gitu. Jadi kata Pak Bupatinya bagaimana? Ya kata Pak Bupati yang penting Pak Heri siap dulu aja katanya, kan masih ada proses gitu. Oke. Kemudian dari rentan waktu dari Pak Bupati dengan Pak Heri ketemu itu sampai ada sebuah kebulatan dan jawaban itu berapa bulan atau berapa hari Pak Haji? Ya sebetulnya relatif singkat ya, karena sudah menjelang pemilihan waktu itu. Malah punten ada sempat saya dihadapkan kepada tenaga spiritualnya Pak Yance gitu. Oh gitu. Saya ketemu bahwa Pak Bupati Pak Yance itu menyodorkan 4 nama untuk calon wakil bupati itu, suruh istikharah. Tapi kata Pak Kiai itu bahwa berdasarkan istikharah yang muncul nama saya begitu. Ya? Oke. Jadi saya pikir Pak Yance cukup hati-hati juga begitu. Betul ya. Itu jadi ketika itu ya itu juga mungkin bersama dengan hasil istikharah Pak Yance finalnya memutuskan menggandeng saya. Ya, dan ternyata pilihan tepat lah ya. Ya, gitu. Karena dari sekian nama dipilih istikharah, lahirlah nama Pak Iya, Heri ya, menjabat begitu. sebagai seorang wakil bupati. Ya ini kan pengalaman pertama menjadi Iya, wakil bupati iya, lah ya, betul. karena melalui voting lah ya. Iya, benar. Beda ketika Pak Haji menjabat sebagai camat dan sebagainya, itu kan tunjuk lah Ya, diangkat itu, tunjuk. ditunjuk. Oke, aklamasi. Nah kalau untuk voting sendiri kan pasti kan terganggu psikologis kita menunggu hasil gitu kan. Iya. Apa nih yang dirasakan pada saat itu? Sebetulnya bukan voting ya, itu kan ikhtiar Pak Yance itu bahwa Enggak supaya Pak, pada saat pemilihan. pemilihan. Iya. Bukan pemilihan. Kita kan pemilihan bupati, Iya, wakil pemilihan bupati, bupati. betul. Oh iya. Waktu itu Pak Yance menyampaikan ke saya, ini Pak Heri kita menang nggak ya pilihan Nah, rakyat? itu Kan dia. pilihan rakyat pertama Iya. tuh. Saya Saya katakan ke Pak Bupati waktu itu, Pak Bupati saya sih yakin menang. Karena apa? Karena Bapak dengan saya berangkatnya dari Partai Golkar. Oke. Waktu itu maaf, waktu itu Partai Golkar tuh ya partai besar, partai Iya. mayoritas di Indramayu itu. Jadi artinya kans untuk memenangkan kontestasi pilkada sudah tergambar gitu, sudah tergambar. Tambah lagi Pak Yance-nya lagi populer dan sayanya juga punya pengalaman dekat dengan rakyat dari beberapa jabatan, Dari camat, camat, dari itu perdana. lah ya. Modalnya ada lah Iya, saya itu Mas Jody waktu jadi kepala dinas pendidikan selama 4 tahun, keliling saya, kerjanya keliling ke SD gitu. Jadi ya cukup dikenal. Oke. Dan di situ cerdasnya Pak Yance, kenapa ngambil saya gitu. Iya.
Saat itu berapa calon Pak? Waktu Tiga. Oh, 3 calon. Pak Yance dengan saya, kebetulan saya nomor urut 1 Oh, iya. waktu itu, undian nomor itu. Pak Yance dengan saya, terus Pak Satori dengan Pak Ono yang sekarang DPR RI itu, terus Pak Komar pelawak tuh Ya. dengan Pak Wahidi yang mantan wakil bupatinya Pak Yance. Oke. Iya, iya. Jadi sekarang Dan nyalonin saya lah ya, dapat suara hampir 60% ya. 60%. Iya. Jadi tidak ada putaran kedua lagi. Iya, tidak ada, tidak ada. Iya, iya. Jadi- Jadi itulah modalnya karena memang rekam jejaknya sebelum menjadi wakil Ya, bupati betul. pernah dekat dengan masyarakat. Betul, Jadi betul. linknya ada lah ya. Iya, Linknya gitu. ada. Nah itu bicara lagi mengenai kebijakan Iya. selama menjabat menjadi wakil bupati. Berapa persen kah sebenarnya kebijakan? Gimana? Kebijakan dari wakil bupati Oh, iya, terhadap iya. untuk menentukan apa Ya, namanya ya. pembangunan dan Iya. lain sebagainya. Sebetulnya memang secara secara legal ya, wakil bupati itu tidak ada perannya. Oh, tidak ada. Jadi wakil bupati itu tidak ada tempat tanda tangannya juga. Boneka dong berarti? Iya, ya tidak boneka juga, karena kan yang disebut paket bupati wakil bupati kan satu ya gitu. Artinya apa? Walaupun saya tidak pernah tanda tangan gitu, Pak Bupati kan suka berbicara dengan saya. Ini Pak Wabub, ini gimana ya, saya mau ini ya udah Pak, setuju gitu. Oke. Dan kadang-kadang juga proses ini ya pemarapan tanda tangan surat. Biasanya tuh dari yang terendah itu kepala bagian atau kepala dinas, sekda, wakil bupati dan bupati terakhir gitu. Oke, ini Ada kotaknya ada gitu. pertanyaan yang cukup tendensius nih Pak. Pernah di demo belum nih Pak? Selama wakil bupati? Ya yang di demo Pak Bupati. Oh, ya. Yang saya termasuk sering menghadapi demo Oh, gitu. gitu ya. Oke. Kalau perintah bupatinya tuh Pak Wabub temui, ya saya temui gitu. Oke. Ya Iya, ini gitu. kan kans untuk di demonya, kemudian juga Ya. kans untuk diprotes oleh masyarakatnya cukup Iya, besar menjabat iya, sebagai iya. wakil bupati. Benar. Suka dukanya apa nih Pak selama menjadi seorang wakil bupati? Ya sebetulnya sih kalau dalam ukuran normatif sih sebenarnya relatif tidak ada ya, tidak ada. Soal di sana sini ada tarik menarik bahwa mungkin situasional ya gitu, situasional. Pak Bupati kadang-kadang ada like and dislike ya, suka tidak suka gitu. Gitu. Tapi ya karena saya aslinya bukan orang politik, saya menganggap walaupun saya bupati satu paket dengan wakil bupati, maaf, saya selalu menganggap Bapak Bupati itu atasan saya. Jadi saya ya samik nawatona aja lah Gitu gitu. ya? Jadi makanya saya ringan-ringan aja gitu. Oke. Dan ini salah satu resep sehat. Ya, nah ini dia wakil bupati selama ini mengenal masyarakat Indramayu. Secara keseluruhan seperti apa nih Pak untuk Indramayu sendiri dari sisi perekonomian? Ya sebetulnya pendapatan per kapita Indramayu kan di Jawa Barat maaf ya belum menggembirakan sebetulnya Gitu ya? sih ya, belum menggembirakan gitu. Saya tidak hafal statistik yang terbaru ya gitu. Kalau dari dulu sampai sekarang Indramayu belum termasuk 10 besar yang terbagus lah gitu. Oke. Baik pendapatan per kapita maupun juga pendapatan daerahnya gitu. Oke, luar biasa nih Iya. Pak Haji obrolan kita, tapi memang masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan ke Iya. Pak Haji. Dan ya manusia hanya bisa berencana Pak Iya, Haji lah ya. amin. Namun Allah yang menentukan. Ini jika atau suatu saat Iya. ada keniatan dari Pak Haji, entah ingin mencalonkan diri sebagai bupati, Iya. entah ingin mencalonkan diri sebagai apa. Ini sebenarnya ada kiat-kiat lagi nggak nih Pak dari diri Pak Haji untuk kembali bisa menjadi lahirlah nama seorang Iya. Heri Sujati ini Pak. Ya jujur aja sih sebetulnya kita menunggu takdir aja sih. Menunggu takdir. Kalau memang qada Allah SWT saya harus ada keterpanggilan lagi aktif di pemerintahan, ya apa boleh buat lah gitu, gitu. Iya. Jadi nanti kita lihat. Yang penting kita ngukur aja. Maaf, saya usia udah agak senja gitu. Kalau saya masih terukur bisa. Terus Allah SWT mentakdirkan saya ada pintu terbuka masuk, ya masuk lah. Oke. Masalah, gitu. Ada pesan nggak nih Pak untuk bupati yang sekarang menjabat? Ya ini kita sharing lah ya, bukan berarti menggurui lah ya. Iya. Sharing agar supaya karena Pak Haji ini kan putra daerah, Iya. senang melihat warga Indramayu ini Iya. maju ya, Iya. dari sisi perekonomian Iya. dan lain sebagainya. Mungkin bisa diimplementasikan Iya. kerja Pak Haji selama menjadi wakil bupati yang sekarang belum dilaksanakan gitu loh Pak. Apa saja nih Pak? Ya saya tidak bisa menyebutkan secara signifikan pasti ya gitu, karena
saya tidak memiliki data gitu. Yang penting mah saya menyarankan bahwa ya harus punya kemauan yang tinggi dalam rangka memajukan daerahnya. Oke, Pak Haji, sebelum kita pamit saya akan mereview lagi, mengingatkan lagi pada teman-teman semua yang terakhir bahwa Pak Dr. Andes Haji Heri Sujati MM ini pernah menjabat 13 ya. 13 jabatan, belum sudah termasuk wakil bupati ya? Masuk. Sudah termasuk wakil bupati, dan Pak Heri juga berani mengklaim bahwa Pak Heri adalah satu-satunya orang yang paling banyak menjabat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak Haji ya. Sehat selalu Pak Haji. Mudah-mudahan segala keinginan yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Ya tidak menutup kemungkinan kalau besok nanti malam Pak Haji punya keinginan menjadikan diri Pak Haji sebagai seorang saya tidak tahu lah ya. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Terima kasih banyak untuk para penonton dan juga para pemirsa. Insya Allah nanti kita ada obrolan-obrolan lagi di lain kesempatan. Dan akhirnya saya Jody Gardu dan Pak Haji Heri Sujati pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.